Halo semuanya, perkenalkan nama saya Johan Delumeno. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku atau biasa disebut UKIM, program studi Teknik Informatika. Berikut ada ini tampilan biodata saya. Kita masuk pada materi selanjutnya. Nah, teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang faktor komputer, yang dimana ini merupakan materi lanjutan dari materi sebelumnya, yaitu tentang faktor manusia. Kita lanjut pada faktor-faktor komputer. Di sini ada beberapa bagian yang sebentar saya bahas. Yang pertama adalah sistem komputer secara umum. Kemudian yang kedua peralatan masukan teks. Yang ketiga peralatan penempatan posisi dan petunjuk. Yang keempat peralatan output. Yang kelima percetakan. Yang keenam memori. Yang ketujuh performa penyimpanan data. Dan yang terakhir adalah kecepatan prosesor. Kita masuk pada pengertian faktor komputer. Faktor komputer adalah seluruh komponen teknis yang terdapat dalam sistem komputer yang berperan dalam menentukan kualitas interaksi antara manusia dan komputer. Faktor ini mencakup perangkat beras atau hardware, perangkat lunak yaitu software, serta performa sistem secara keseluruhan. Keberadaan faktor komputer sangat penting karena dapat mempengaruhi kecepatan suatu sistem, tingkat kenyamanan pengguna, serta aktivitas dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang pertama adalah sistem komputer pada umumnya. Sistem komputer merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, dan pengguna yaitu firmware, yang saling berhubungan dan bekerja sama dalam menjalankan suatu proses pengolahan data. Perangkat keras berfungsi sebagai alat fisik yang digunakan. Perangkat lunak berfungsi sebagai program yang mengatur jalannya sistem, sedangkan pengguna berperan sebagai pengendali utama yang memberikan perintah kepada komputer. Ketiga komponen ini tidak bisa dipisahkan karena jika salah satu tidak berfungsi dengan baik, maka sistem tidak akan berjalan secara optimal. Oleh karena itu, dalam interaksi manusia dan komputer, keseimbangan antara ketiga komponen ini sangat diperlukan agar pengguna dapat berinteraksi dengan sistem secara lancar dan efisien. Kemudian yang kedua yaitu peralatan masukan atau input device. Peralatan masukan merupakan perangkat yang digunakan oleh pengguna untuk memasukkan data atau memberikan perintah kepada komputer. Perangkat ini menjadi media utama komputer antara manusia dan sistem komputer. Contoh, seorang mahasiswa mengetik laporan tugas menggunakan keyboard, kemudian menggunakan mikrofon untuk melakukan pencarian suara pada aplikasi tertentu. Selain itu, pada perangkat smartphone, pengguna dapat menggunakan touchscreen untuk memasukkan data secara langsung dengan sentuhan jari. Yang ketiga yaitu peralatan penempatan posisi dan petunjuk. Peralatan penunjuk digunakan untuk mengontrol pergerakan kursor pada layar dan mempermudah pengguna dalam melakukan navigasi pada sistem berbasis grafis. Contoh, pengguna menggunakan mouse untuk membuka file, memilih menu, serta mengklik tombol dalam aplikasi. Pada laptop, pengguna dapat menggunakan touchscreen untuk menggerakkan kursor dan melakukan klik tanpa menggunakan mouse tambahan. Nah, yang keempat, peralatan output. Peralatan output merupakan perangkat yang digunakan untuk menampilkan hasil dari proses yang dilakukan oleh komputer kepada pengguna. Perangkat ini berfungsi sebagai media penyimpanan informasi, sehingga pengguna dapat mengetahui hasil perintah yang diberikan sebelumnya. Output yang dihasilkan harus jelas dan mudah dipahami agar pengguna dapat cepat mengerti informasi yang ditampilkan oleh sistem. Contoh, hasil mengetik dokumen ditampilkan pada layar monitor sehingga pengguna dapat melihat dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Selain itu, suara dari video atau musik dapat didengar melalui speaker atau handphone. Yang kelima yaitu percetakan. Percetakan merupakan proses pengubah data digital menjadi bentuk fisik yang dapat dilihat dan digunakan secara langsung. Perangkat yang digunakan dalam proses ini adalah printer. Percetakan sangat penting dalam berbagai kegiatan, terutama dalam dunia pendidikan dan perkantoran, karena banyak dokumen yang masih membutuhkan bentuk fisik sebagai bukti atau arsip. Contohnya itu mahasiswa mencetak tugas makalah yang telah disusun di komputer
menjadi lembaran kertas untuk dikumpulkan kepada dosen sebagai bentuk hasil akhir dari pekerjaannya. Kemudian yang keenam yaitu memori. Memori merupakan bagian dari komputer yang berfungsi untuk menyimpan data dan program yang sedang digunakan maupun akan digunakan kembali. Memori memungkinkan komputer untuk menjalankan berbagai proses secara lebih cepat dan terorganisir. Terdapat dua jenis memori utama, yaitu RAM yang digunakan untuk penyimpanan sementara saat komputer bekerja, dan penyimpanan permanen seperti hard disk atau SSD yang digunakan untuk menyimpan data dan dalam jangka waktu yang lama. Contoh, pengguna menyimpan file tugas dalam komputer agar dapat dibuka kembali di kemudian hari, serta membuka beberapa aplikasi secara bersamaan dengan RAM yang mendukung proses tersebut. Yang ketujuh yaitu penyimpanan data. Format penyimpanan data merupakan bentuk atau jenis file yang digunakan dalam penyimpanan informasi di dalam komputer. Setiap format memiliki fungsi tertentu sesuai dengan jenis data yang disimpan, sehingga memudahkan sistem dalam membaca dan mengolah data tersebut. Pengguna format yang tepat akan membantu dalam menjaga kualitas dan data serta mempermudah proses pertukaran data antar perangkat. Contoh, dokumen tugas disimpan dalam format doc saat proses pengetikan, kemudian diubah menjadi format PDF agar lebih rapi dan tidak mudah diubah. Gambar disimpan dalam format JPEG dan video dalam format MP4. Kita lanjut pada materi yang terakhir, yaitu kecepatan prosesor. Prosesor merupakan komponen utama dalam komputer yang berfungsi untuk mengolah data dan menjalankan seluruh perintah dari pengguna. Kecepatan proses sangat berpengaruh terhadap kinerja sistem, terutama dalam hal kecepatan respon dan kelancaran pengguna aplikasi. Semakin tinggi kecepatan prosesor, maka semakin cepat pula komputer dalam memproses data dan menjalankan berbagai program. Contoh, pengguna membuka beberapa aplikasi seperti Microsoft, browser, dan aplikasi lainnya secara bersamaan, dan semua aplikasi tersebut dapat berjalan dengan lancar tanpa mengalami gangguan yang berarti. Demikian hasil presentasi yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman. Kiranya dapat menambah wawasan bagi kami, dan saya mohon maaf apabila ada salah pengucapan dalam menyampaikan materi tersebut. Saya ucapkan terima kasih dan shalom. Selamat